Mari kita sekarang membuka Alkitab dari Efesus pasal yang kedua. Kita membaca atau saya membacakan bagi saudara sekalian Efesus pasal yang kedua. Saudara silahkan mengikuti di dalam Alkitab saudara dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kedua, saya akan membacakan bagi saudara dari ayat 13 sampai 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kesempatan pagi yang baik Engkau kumpulkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman, kiranya Roh Tuhan memimpin kami juga pada saat ini. Sehingga setiap kami yang akan mendengar firman, hamba-Mu yang Tuhan utus untuk memberitakan firman, boleh kami sama-sama dipimpin oleh roh kebenaran itu. Dan perkataan kami di dalam telinga dan hati kami, sehingga kebenaran firman boleh membentuk hidup kami, boleh menghibur kami, boleh memberi satu cara pandang yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, menegur kami yang salah, dan membangun iman kami di dalam Tuhan. Kau berkati kami semua, dan berbelas kasihanlah kepada kami. Berilah firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami akan binasa. Bersyukur dan berdoa, memohon semua ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, pada bulan yang lalu terjadi satu peristiwa yang sampai hari ini saya tidak habis pikir. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya. Yaitu satu peristiwa yang dinyatakan di YouTube, ya, satu interview sebenarnya yang dilakukan di YouTube, satu interview saja yang kemudian menghancurkan karir daripada dua orang dan bahkan potensially akan menghancurkan hidup mereka. Yang saya maksudkan adalah satu interview yang dilakukan oleh seorang YouTuber dari Israel, dan dia menginterview akan dua nurse atau suster, ya, nurse di Bankstown Hospital, New South Wales. Sebagian mungkin sudah tahu mengikuti berita ini, ya, dua suster, satu laki satu perempuan, pakai baju seragam, masih pakai baju nurse, masih muda, di bawah 30 tahun nurse ini, satu laki satu perempuan, dan dia diinterview oleh YouTuber. Waktu diinterview, saya tidak tahu konteksnya secara detail, kita tidak perlu membahas konteksnya lebih detail, tetapi waktu diinterview itu dia baru sadar, dua nurse ini, bahwa si interviewer ini, YouTuber ini ternyata orang Israel. Langsung dia marah sekali karena dia kelihatannya dari Timur Tengah, nurse ini, tetapi sudah lama, kelihatannya sudah lama di Australia, sudah aksennya sangat Australian, begitu, mungkin sudah besar di Australia dan sebagainya. Ya, dia diinterview, ditanya, dan dia langsung marah sekali, dua nurse ini, dan dia mengatakan, kamu tahu ya,
orang-orang Israel itu. Kalau orang-orang Israel itu datang, dan dia pakai istilah anjing-anjing Israel itu datang ke hospital ini, ya, kami tidak akan obati mereka. Kami akan mereka. Dan mereka katakan, dan keluarlah kalimat-kalimat, kata-kata yang kasar, F-word, S-word, semua kata-kata yang menjelekkan, dan marah sekali, kelihatan marah sekali kepada orang Israel itu. Ditaruh di YouTube, menyebar ke seluruhnya. Ya, langsung kayaknya besoknya atau beberapa hari kemudian diturunkan mereka, diselidiki oleh Department of Health dari New South Wales, dan kemudian diturunkan dari jabatannya, ya, dan dipersekusi, dilaporkan di polisi, sidak dan sebagainya. Dan yang satu sudah minta maaf tapi tetap masuk ke pengadilan dan sebagainya. Saya tidak habis pikir. Satu interview betul-betul bisa menghancurkan hidup dia. Ya, mungkin tidak ada rumah sakit di seluruh Australia yang bisa terima, mungkin di seluruh dunia sudah tersebar, sudah ada di YouTube, forever there. Tidak ada yang bisa lagi menghapus. Ya. Jadi, saudara sekalian, saya memulai dengan contoh ini karena hanya mau menyatakan satu hal, bahwa terjadi banyak perseteruan, istilah di dalam bahasa Alkitab, ya, permusuhan, pertengkaran, bahkan kemarahan dan bahkan peperangan yang terjadi di mana-mana, ya, termasuk itu adalah gambaran, pasti mereka itu adalah orang-orang yang marah sekali terhadap apa yang Israel kerjakan di jalur Gaza, ya, yang bom orang-orang Palestina, meskipun mereka bilangnya mau menghancurkan Hamas, itu organisasi teroris di Palestina, tapi begitu banyak juga puluhan ribu orang-orang Palestina mati, ya, karena itu. Tapi bukan hanya Israel, Palestina, Hamas yang berperang. Kalau kita melihat di seluruh dunia apa yang terjadi, kalau sudah mengikuti berita, begitu banyak peperangan, permusuhan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Di Rwanda, ya, antara tentu Rusia dan Ukraine, hampir sama sekali, orangnya mirip-mirip sekali sebenarnya. Nama presidennya aja mirip, Vladimir, sama-sama. Ya. Tapi mau bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Dan sudah tidak tahu berapa puluh ribu, ratus ribu, ya, yang mati dari dua pihak. Bom setiap hari, ledakan. Tapi bukan hanya jauh-jauh di sana, juga di dalam dekat-dekat sekali dengan contoh tadi. Juga di Australia, terus ketegangan itu terjadi. Tegangan antara ras, satu dengan ras dengan yang lain. Tapi bahkan bukan hanya begitu, di dalam hidup kita juga kadang-kadang terjadi perbedaan culture, perbedaan latar belakang, saling menghina satu dengan yang lain, saling memusuhi, banyak stereotype, ya, dan sebagainya satu dengan yang lain. Saudara sekalian, ayat yang kita baca hari ini di dalam Efesus pasal 2 dan konteks seluruh Efesus sebenarnya, kita secara khusus di ayat yang tadi kita baca memberikan kepada kita konteks yang juga berbicara tentang permusuhan, ya, atau sekali lagi dalam bahasa Alkitab yang tadi kita baca adalah perseteruan, perseteruan, hostility antara, khususnya pada waktu itu yang terjadi antara orang Yahudi dengan orang-orang yang disebut Gentiles, orang-orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Ya, ada permusuhan yang berat di situ. Sudah membaca tadi, yang tadi kita baca dan sebelumnya juga ayat yang ke-11 juga mengatakan situ antara permusuhan antara orang-orang yang sunat dengan yang tidak bersunat. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang disunat sejak umur 8 tahun, khususnya laki-laki itu disunat. Itu menjadi tanda orang Yahudi dari perjanjian lama. Mereka menyebut diri orang yang disunat, orang yang the circumcised, versus melawan orang-orang the uncircumcised. Ya. Orang-orang yang disebut kawan sewarga dengan orang-orang asing. Ya. Orang-orang yang disebut orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh. Adanya tembok pemisah di antara keduanya ini. Ini juga terjadi, ya, di mana-mana, termasuk dalam konteks itu, dan hari ini kita mau mendengar berita dari Kristus. Bagaimana yang begitu penting di dalam zaman apapun
terjadi permusuhan. Termasuk kita sekali lagi kadang-kadang begitu dekat, kadang-kadang bukan hanya orang Indonesia, bukan orang Indonesia, orang-orang international student dengan orang-orang lokal, ya, dengan kita antara orang Tionghoa dengan orang Batak, ya, antara orang Batak dengan orang Ambon, antara dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Bahkan antara orang Tionghoa sendiri bisa, ini ada kelompok orang Medan, ini kelompok orang Jakarta, orang Pontianak, ya, dan sebagainya. Ada kelompok-kelompok, ada pemecahan-pemecahan, ada saling kadang-kadang. Saya tidak katakan itu terjadi di antara kita, ya. Kita rasa kita sangat merasa multicultural, sangat banyak penghargaan, sangat senang bagi saya sendiri, dan sesuai Alkitab sebenarnya multicultural Tuhan menciptakan itu sangat indah dan memperkaya sebenarnya hidup kita kalau kita mengerti dengan tepat satu keindahan kelimpahan hidup sebagai manusia dari latar belakang budaya, latar belakang bahasa, dari latar belakang bangsa yang berbeda-beda adalah sesuatu yang indah. Tetapi kenyataannya dulu sampai sekarang perbedaan-perbedaan itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan perseteruan dari dua pihak yang berbeda ini. Salah satu contohnya misalnya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-28, kita bisa melihat permusuhan itu antara orang Yahudi dengan orang yang non-Yahudi. Ya, Kisah 10:28, di situ Petrus berkata kepada Cornelius. Petrus adalah orang Yahudi tentu, Cornelius adalah orang bukan Yahudi, orang Romawi. Ya, Romawi, Greek dan sebagainya, ya, bukan Yahudi. Maka Petrus berkata kepada Cornelius dan kawan-kawan keluarganya, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Najis. Kalau orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan Yahudi itu najis, ya, unclean. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, ya, orang siapapun itu menjadi orang najis atau tidak tahir. Itu terjadi Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 11 itu adalah gereja mula-mula, termasuk Rasul Petrus menjadi salah satu rasul terbesar. Dia pun sadar dia perlu diubah oleh Tuhan untuk dia boleh mengerti bahwa sesungguhnya Kristus datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa, termasuk orang-orang bukan Yahudi di berbagai tempat. Kita bisa mengerti itu juga kalau saudara membaca Perjanjian Baru khususnya, ya, itu terjadi pertentangan, ketegangan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Salah satu kisah yang saudara bisa mengerti adalah ketika Tuhan Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria. Ya, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mau berjalan dari Yudea mau ke Galilea. Dari bawah ke atas, dan jalan yang paling dekat memang adalah melalui Samaria, di tengah-tengahnya ada Samaria, kota Samaria. Tetapi biasanya, umumnya orang-orang Yahudi kalau dari Yudea mau ke Galilea, dia tidak akan lewat Samaria. Padahal itu jalan yang lurus tinggal dekat. Mereka rela untuk muter jauh, ke kanan atau ke kiri, saya kurang tahu, kanan atau kiri, muter jauh. Karena itu daerah najis. Ya, orang Samaria campuran Yahudi dengan orang-orang bukan Yahudi, dan bahkan mereka jadi lebih benci. Ini adalah half blood, gitu ya, half blood kalau di dalam cerita-cerita pada zaman itu. Dan Tuhan Yesus sengaja datang, sengaja jalan. Tuhan Yesus sengaja masuk ke daerah Samaria itu, dan dia duduk di pinggir sumur. Ada sumur Yakub di situ. Dan ada seorang perempuan Samaria siang-siang datang mengambil timba, mengambil air. Dan Tuhan Yesus bilang, boleh nggak kamu kasih air kepada saya? Saya beberapa waktu lalu nonton film itu ya, The Chosen. Ada peristiwa itu juga. Diam aja, perempuan itu tetap ambil air, dia diam saja. Tuhan Yesus bilang lagi, bolehkah minta air? Saya kehausan. Dia jawab, so desperate ya? So desperate. Are you that desperate? Kamu betul-betul sudah mau mati kali ya, berani ngomong seperti itu. Kamu apakah sudah mau mati sampai kamu minta air? Maksudmu kenapa?
Kamu seorang Yahudi, seorang pria Yahudi, minta kepada saya seorang perempuan Samaria. Itu konteksnya hostility, perseteruan yang dalam berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun sudah terjadi. Bahwa orang Yahudi tidak pernah bergaul dengan orang Samaria dan juga bangsa-bangsa lain. Najis, itu orang kafir, dan mereka tidak mau bertemu. Saudara sekalian, berita firman hari ini dari ayat 13 dan seterusnya yang tadi kita baca. Dikatakan firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, tembok pemisah telah dirobohkan, perseteruan telah dilenyapkan. Bahkan dua pihak yang bermusuhan telah dijadikan satu tubuh di dalam Kristus, sehingga terjadi damai sejahtera sejati. Berkali-kali di sini dikatakan dua pihak, dua orang menjadi satu tubuh. Pihak yang jauh, pihak yang dekat sekarang diperdamaikan di dalam Kristus. Berkali-kali mengatakan di dalam bagian yang tadi kita baca. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Kristus ini mencapai sesuatu yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin terjadi di dalam dunia yang berdosa ini. Yaitu dua pihak yang bermusuhan mengalami damai sejahtera yang sejati. True peace. Damai sejahtera yang sejati. Kita melihat di tengah-tengah dunia ini hampir tidak mungkin terjadi true peace. Damai sejahtera yang sejati itu. Ya, sekarang lagi besar terjadi dengan naiknya Donald Trump, kacau semua seluruh dunia. Ya, jadi kacau seluruh dunia. Berapa hari yang lalu perang di Oval Office White House, ya, di office-nya Donald Trump. Datang Presiden Zelensky di situ, ngobrol, berdebat. Tinggal kalau di luar udah tonjok-tonjokan itu pasti. Itu kan ada wartawan disiarkan. Kata-kata tajam luar biasa. Dua presiden dengan wakil presidennya. Ya, mereka berusaha mengadakan peace deal. Ya, peace deal. Mereka berusaha mencari damai. Tidak bisa, sulit. Zelensky dipaksa harus tanda tangan. Kamu nggak ada posisi untuk negosiasi. Harus berdamai dengan Putin yang sudah menghancurkan negaramu. Kamu sekarang harus berdamai. Ya, bagaimana bisa berdamai? Ya, mungkin tapi mau nggak mau mungkin terpaksa. Ya, kalau akhirnya tanda tangan peace deal itu bukan damai yang diajarkan oleh Alkitab. Itu adalah cuma mungkin berhenti perang. Mungkin itu pun sulit sekali. Berhenti perang pun sulit sekali. Dan terus peperangan itu terjadi. Tetapi bahkan itu pun sangat sulit. Ya, apalagi mencapai true peace, damai sejahtera yang sejati, betul-betul sejati, bukan hanya tidak ada perang. Ya, true peace, Alkitab mengatakan, bicara tentang istilah dalam bahasa Ibrani adalah shalom, adalah damai sejahtera yang penuh keutuhan, damai sejahtera yang bukan hanya tidak ada perang, tetapi ada sukacita, ada damai, ada hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana Zelensky bisa mengasihi Vladimir Putin? Bagaimana? Ya, yang sudah menghancurkan seluruh akan negaranya. Saudara sekalian, tetapi itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi di dalam Kristus. Dan hanya mungkin terjadi di dalam Kristus. Bagaimana apa yang dikerjakan oleh Kristus? Apa yang dilakukan oleh Kristus sehingga bisa mencapai sesuatu yang sangat sulit bahkan tidak mungkin terjadi di dalam dunia yang penuh dengan perseteruan ini? Jawabnya adalah bagaimana dua orang yang bermusuhan, dua pihak, dua budaya, dua bangsa yang bermusuhan itu bisa mengalami damai sejahtera yang sejati. Yaitu jawabannya adalah dengan menyelesaikan akar dari perseteruan itu. Akar dari perseteruan ada dua orang, bahkan bisa dua orang itu belum tentu bangsa yang bermusuhan, bisa juga suami dengan istri, bisa juga orang tua dengan anak, ya, yang bermusuhan sampai sakit sekali. Tuhan menyelesaikannya
Kristus khususnya menyelesaikannya dengan menyelesaikan akarnya. Apa yang menjadi akar persoalan daripada perseteruan, permusuhan, pertengkaran, peperangan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Akarnya adalah karena manusia menjadi musuh daripada Allah. Itu persoalannya. Dan Kristus datang untuk menyelesaikan masalah itu pertama-tama. Ayat yang ke-16 mengatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya, sekali lagi bicara dua pihak ini, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 18 juga mengatakan, karena oleh Dia, oleh Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, dua pihak disatukan oleh satu roh, oleh pekerjaan Kristus, kita memboleh jalan masuk, satu jalan masuk kepada Bapa. Jalan itu melalui Kristus. Oleh kematian Kristus, Dia memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, menjadi satu tubuh. Dua orang bermusuhan menjadi satu tubuh dengan Allah oleh salib. Kita boleh datang kepada Allah satu-satunya jalan, yaitu melalui Kristus, melalui kematian salib itu, yaitu mempersatukan kita, kedua pihak yang bermusuhan itu mempersatukannya di dalam Kristus, kepada Bapa di surga. Karena akar dari masalah, mulai dari Kejadian pasal yang ketiga, akar masalah manusia adalah permusuhan dengan Allah. Itu persoalan dasar akarnya. Tanpa manusia diperdamaikan dengan Allah melalui kematian daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, maka tidak akan ada perdamaian yang sejati. Manusia sejak Kejadian pasal yang ketiga kita tahu yang sebelumnya manusia begitu berdamai, begitu akrab dengan Allah dan dengan sesamanya. Ya, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, dan Tuhan menempatkan di Taman Eden, tempat the Garden of the King, dan Tuhan memberikan Hawa penolong yang sepadan, yang ketika Adam melihatnya sangat senang dan bersuka cita. This is bone of my bones and flesh of my flesh. Dia sangat senang, sangat bersuka cita, mereka bersatu. Dan kemungkinan besar di dalam Kejadian pasal 2, mereka dikatakan keduanya telanjang tapi mereka tidak malu. Kemungkinan mereka bersatu, berhubungan seksual antara suami dengan istri. Begitu penuh sukacita, begitu penuh kasih, shalom terjadi. Dan relasi dengan Allah begitu akrab. Relasi dengan dunia juga begitu akrab. Menghasilkan bekerja, menghasilkan buah, menghasilkan semua yang dibutuhkan oleh pada manusia. Dan manusia menikmati hidup di dalam damai sejahtera dari permulaan. Tapi Kejadian 3 datang, tapi ular masuk, dosa masuk, dan menghancurkan seluruh relasi yang penuh dengan damai sejahtera itu. Ketika Tuhan datang, akhirnya manusia menjadi takut. Tadinya senang, bersuka cita, sekarang dia takut. Ketika aku mendengar suaramu, kau berjalan, aku menjadi takut, sehingga aku sembunyi. Karena aku telanjang. Siapa yang kasih tahu kau telanjang? Apakah engkau telah makan buah pengetahuan baik dan jahat yang aku telah larang untuk kau makannya? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberi aku makan. Langsung satu kalimat itu, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Menghancurkan seluruh relasi. Peperangan dimulai. Manusia istri akan mau berkuasa, akan mau menguasai suaminya, tapi suaminya akan berkuasa atas istrinya. Dan kita mengetahui juga KDRT, itu kalau di Indonesia ya, kekerasan di dalam rumah tangga, domestic violence juga terjadi, banyak terjadi di mana-mana, termasuk di Australia. Jadi salah satu problem besar terjadi, perseteruan, permusuhan. Langsung anak Adam dan Hawa membunuh satu dengan yang lain. Terjadi perseteruan dan terus perseteruan, violence di mana-mana terjadi. Dan seluruh akarnya kembali ke akarnya karena manusia sudah melanggar, manusia sudah menjadi musuh daripada Allah. Sehingga Allah ketika melihat manusia melakukan segala kejahatan, Alkitab mengatakan Kejadian pasal 6, Allah menyesal
telah menciptakan manusia karena semua yang dilakukannya adalah kejahatan, violence. Menyesal bukan berarti Allah itu salah telah menciptakan manusia. Tidak, itu kalau sudah mengerti bahasa dan konteksnya, bukan penyesalan seperti kita menyesal, oh aku sudah salah melakukan ini. Bukan itu. Menyesal itu lebih kita bisa mengerti seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya, yang mengasihi anaknya, membesarkannya dengan segala sesuatu yang terbaik yang dia berikan. Tapi ketika anaknya sudah besar, dia sudah mulai melawan ibunya. Sudah besar dia mulai melakukan kejahatan-kejahatan. Dia mulai membunuh, dia mulai memperkosa, dia mulai menghancurkan dan membunuh orang, melakukan segala kejahatan, menghancurkan keluarganya, menghancurkan keluarga besar, menghancurkan seluruhnya dan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau ibu yang melahirkan anak seperti itu, saya pernah dengar seorang ibu mengatakan, kalau aku tahu anakku menjadi bejat dan rusak dan merusak begitu banyak orang, memperkosa begitu banyak perempuan, maka lebih baik aku bunuh dia pada waktu dia lahir. Aku cekek dia pada waktu dia lahir. Itu kira-kira penyesalan seperti itu. Penyesalan yang kesedihan yang dalam. NIV menerjemahkan segala deeply saddened, deeply pained. Ya, kesedihan yang begitu besar dari Tuhan. Karena manusia sudah menjadi musuh daripada Allah. Dan manusia akibatnya menjadi musuh daripada sesamanya. Sudah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan tidak membiarkan manusia di dalam keadaan seperti demikian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berjanji akan memberikan jalan keluar. Janji itu digenapi di dalam Kristus yang menyatakan kasih Allah kepada kita. Dia datang ke dalam dunia, dia mati bagi kita. Allah, Roma pasal 5 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih menjadi musuh daripada Allah. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya yang tunggal itu. Berkali-kali di sini juga dikatakan. Tetapi sekarang ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ditekankan, oleh darah Kristus. Ayat 15 juga dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16 juga. Dan untuk memperdamaikan keduanya, kedua pihak yang bermusuhan itu, memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Darah Kristus di dalam tubuhnya dia datang, oleh salib Kristus dia memperdamaikan kita dengan Allah, membawa kita berdamai dengan Allah. Ini salah satu yang kita harus mengerti. Waktu kita bicara tentang peace deal ataupun peace, damai damai dalam apapun konteks apapun, seringkali semua orang sangat suka. Ya, bahkan gereja-gereja liberal pun suka bicara tentang peace. Berdamai, kita harus berdamai antara orang yang berbeda-beda, culture yang berbeda-beda, dan sebagainya. Ya, mereka ingin damai. Semua orang tidak ada yang akan menolak tentang damai. Tapi persoalannya seringkali bicara tentang damai itu dilepaskan daripada akarnya. Akar daripada perdamaian yang kita bisa alami, dua pihak yang bermusuhan itu harus pertama-tama kita berdamai dengan Allah, dan perdamaian dengan Allah hanya bisa terjadi oleh darah Kristus, oleh salib Kristus, oleh kematiannya di atas kayu salib bagi kita. Hanya itu yang bisa memperdamaikan kita di tengah-tengah akan dunia ini. Mungkin saudara pernah mungkin sebagian besar tidak tahu, yang agak tua mungkin agak pernah mendengar akan buku yang berjudul Anak Perdamaian, Peace Child. Ya, Anak Perdamaian. Yang agak muda mungkin tidak tahu, sudah nanti boleh lihat di YouTube, sudah ada YouTube-nya. Ya, singkat, setengah jam, 26 menit. Ya, Peace Child. Ya, Anak Perdamaian. Itu kisah seorang misionari yang bernama Dot Richardson dengan istrinya. Tahun 1972 mereka pergi ke
Papua, dulu namanya masih Irian Jaya. Ya, mereka pergi ke Irian Jaya dan masuk untuk memberitakan Injil kepada orang satu suku yang bernama suku Sawi, ya seperti sayuran sawi, gitu ya, suku Sawi. Ini suku yang mereka tidak tahu, tidak kenal. Dia ada misionaris dari Kanada itu, mereka berasal dari Kanada. Mereka diberitakan ada suku-suku yang terpencil, suku unreached people, mereka pergi dari Kanada ke Irian Jaya. Berdua dengan istrinya dengan bawa bayi. Wah, saudara sekalian, Injil mulai masuk ke situ. Ini suku Sawi yang belum pernah dengar Injil, mereka tidak tahu bahasanya, mulai berkenalan, mulai tulis, dia bikin bahasa sendiri, dia mulai menerjemahkan sendiri, dia mulai belajar bahasanya satu kata, mulai bergaul dengan mereka, tulis dan bikin dan mulai mendekati dengan tujuan memberitakan Injil kepada mereka. Dan setelah cukup lama, beberapa tahun, dia mulai bisa bicara bahasa Sawi ini. Ya. Waktu mulai bicara, dia mulai bisa pelan-pelan memberitakan Injil kepada suku ini. Dan di dalam film itu ditulis, ini berdasarkan buku, ada bukunya yang cukup tebal, dan sekarang difilmkan dengan cukup dokumenter, betul-betul dia sendiri yang main, Don Richardson ini. Dan di situ dia diceritakan dia mulai memberitakan Injil kepada suku Sawi ini. Di rumahnya, gubuk tentu, ngumpul beberapa pria situ, dia mulai cerita. Dan mulai sampai pada cerita bagaimana Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus. Pada waktu dia sampai bicara tentang Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjualnya dan kemudian mencium pipinya dan ditangkap Tuhan Yesus, mereka tertawa semua. Kaget. Don Richardson kaget. Hah? Kenapa tertawa? Mereka tepuk tangan, mereka tertawa, mereka harus bilang, inilah pahlawan kita. Yudas adalah pahlawan kita, saudara sekalian. Yudas, karena mereka ini adalah budaya yang sangat mengagungkan treachery. Budaya yang sangat mengagungkan kalau orang bisa ditipu dan ditusuk dari belakang, itulah pahlawan yang paling hebat. Itu paling hebat. Memang konteksnya diceritakan seperti itu. Ya, mereka seringkali treachery, pengkhianatan itu adalah orang yang bisa mengkhianati musuhnya. Itu adalah orang yang paling hebat, yang harus dipuja-puji. Dan kalau dia ada di tengah-tengah kita, anak-anak saya mau kawinkan dengan dia, orang itu. Yudas adalah pahlawan bagi mereka. Kaget sih Don Richardson, ini bagaimana ya? Budaya seperti ini gimana ya memberitakan Injil? Dia mau memberitakan Injil tentang Yesus, Yudas yang jadi pahlawannya. Bingung, dia berdoa, dia bergumul dan sebagainya. Dan dia mungkin sudah hampir putus asa bagaimana bisa beritakan Injil kepada mereka. Sampai terjadi peperangan suku Sawi dengan suku yang lain. Perang, bawa tombak, bawa panah, membunuh satu dengan yang lain. Perang habis-habisan, berhari-hari, berbulan-bulan mereka perang, saling bunuh, banyak yang mati. Sampai setelah beberapa bulan mereka perang mereka sudah, Don Richardson itu mulai menyadari satu hal. Harus ada damai, kalau tidak habis sih. Semua kamu akan mati semuanya. Suku itu mungkin juga akan mati. Akan mati hampir semua, mungkin kamu akan punah. Saling bunuh, betul-betul saling bunuh satu dengan yang lain. Sampai akhirnya dia bicara, apakah ada jalan? Apakah ada jalan supaya kalian dua suku ini tidak berperang, tidak bunuh-bunuh sampai mati semuanya, sampai habis? Apakah ada jalan? Akhirnya ternyata ada. Ternyata ada jalan. Ya, jalannya adalah mereka akhirnya bikin satu upacara. Akhirnya mereka dua pihak ini setuju, kepala sukunya dua-duanya setuju untuk mengadakan peace treaty. Damai, berhenti perang. Bagaimana berhenti perangnya? Sudah saling peperangan kan gitu kan, ya, kau bunuh saya, kau sakiti anak saya mati, istri saya mati, adik saya mati, saya akan bunuh lagi kamu. Terus menjadi spiral tidak akan habis. Saling melawan, saling membalas satu dengan yang lain. Bagaimana untuk berhenti akan peperangan ini? Maka mereka melakukan satu upacara yang memang mereka lakukan itu di dalam konteks itu. Yaitu berkumpul suku Sawi dengan, saya lupa suku musuhnya itu suku apa, ya.
Mereka berkumpul seluruhnya di satu lapangan yang besar. Dan kepala sukunya dari suku sana dan kepala suku Sawi datang berhadapan. Dan apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kemudian kepala suku Sawi ini mengambil anaknya. Anak yang sedang disusui oleh istrinya. Ya, oleh istrinya si kepala suku itu. Itu anak dari kepala suku itu. Dia ambil anak itu dari gendongan mamanya. Dan dia semua pegang anak itu. Semua suku dia, tentara-tentaranya itu perang pegang semua. Dan dia serahkan kepada musuhnya, anaknya itu. Dia serahkan kepada musuhnya. Dan kepala suku musuh itu pegang, dan dia bawa, semua juga pegang anak itu. Anak itu disebut peace child. Peace child. Dan perjanjian itu adalah anak musuhnya ini akan dipelihara. Dan selama anak itu ada, selama anak itu hidup, kita tidak akan perang. Dua suku tidak akan perang. Itulah peace child. Don Richardson mengatakan, inilah berita Injil. Inilah berita Injil. Maka dia bicara kepada kepala suku Sawi itu. Kepala suku Sawi itu tapi mengatakan, tapi janjinya, ini perjanjiannya adalah selama anak itu hidup. Selama anak hidup itu. Tapi kalau anak itu akhirnya mati bagaimana? Don Richardson mengatakan, ada satu anak yang telah mati, tapi dia hidup lagi. Dan dia tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Itulah the true peace child. Ya, anak perdamaian yang sejati. Hanya melalui Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Karena manusia adalah manusia yang berdosa. Manusia sudah melawan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Maka Kristus harus mati. Dengan mencurahkan darahnya. Dagingnya yang dipaku di atas kayu salib. Dia harus mati. Berdamai menjadi anak perdamaian itu. Yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dan memperdamaikan semua orang yang percaya kepada Kristus. Diperdamaikan pertama-tama dengan Allah. Dan kalau kita diperdamaikan dengan Allah, semua yang bermusuhan itu diperdamaikan dengan Allah. Menjadi satu manusia baru, kalau kita mengatakan. Bahkan menjadi satu tubuh. Maka ada damai sejahtera. Maka damai sejahtera itu baru mungkin terjadi. Ketika kita semua dipersatukan di dalam Kristus. Hanya ketika manusia diperdamaikan dengan Allah, perdamaian antara manusia itu bisa terjadi. Dan ini hanya bisa terjadi melalui iman di dalam Kristus. Kali-kali kita sudah membahas sebelumnya juga. Iman di dalam Kristus. Kita boleh menerima perdamaian, faedah, apa yang Kristus kerjakan. Yaitu dengan kita beriman di dalam Kristus. Waktu kita beriman, Kristus bukan hanya menjadi objek daripada iman kita. Bukan hanya saya percaya kepada Kristus. Tapi saya percaya di dalam Kristus. Berkali-kali saya katakan, He is not only the object of our faith. He is the place of our faith. Kita beriman di dalam Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Hanya bisa terjadi secara Reform Theology menyatakan ini adalah mystical union antara kita dengan Kristus. Melalui iman saja kita dipersatukan dengan Kristus, dan semua orang yang percaya kepada Kristus itu juga dipersatukan dengan Kristus, sehingga kita boleh menjadi satu manusia yang baru. Kita mengatakan di sini ayat yang ke 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. To create in himself one new man out of the two. Dua, dan juga dari banyak sekali yang bermusuhan menjadi satu. One new man. And in ayat yang ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ya, bicara tentang satu manusia, dua yang bermusuhan,
banyak yang bermusuhan menjadi satu manusia baru dalam Kristus. Keduanya juga dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ya, satu manusia menekankan akan unity. Ya, bicara tentang satu manusia, kita menjadi one new man. Unity menjadi satu manusia baru itu. Ya, Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan orang-orang yang beriman dalam Kristus adalah hidupnya bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita beriman sungguh-sungguh, maka Kristus hidup di dalam aku, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Sekali lagi seperti saya katakan, hidup oleh iman, live by faith in the Son of God. Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini tentu berlaku bagi pribadi-pribadi. Paulus bicara tentang dirinya, ya. Tuhan yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku, tapi bukan hanya bicara tentang pribadi lepas pribadi, di mana kita harus percaya kepada Kristus, tetapi juga bicara tentang corporate self. Akan setiap orang yang percaya di dalam Kristus bisa mengatakan, aku sendiri hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup di dalam Kristus. Semua orang yang beriman hidup di dalam Kristus menjadi satu manusia yang baru. Maka tidak mungkin Kristus berlawanan dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Hidup kita bukan kita lagi. Kita harus mengerti, manusia lama kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Sudah mati, sekarang aku manusia baru hidup di dalam Kristus. Menjadi satu manusia baru. Unity, saling mengasihi. Bagaimana kita bisa, Kristus tidak mungkin berlawanan dengan dirinya sendiri. Melihat diri orang lain, sudah kita seiman. Siapapun dia, kalau dia sudah beriman, percaya, mengalami lahir baru, beriman di dalam Kristus, maka mereka adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi satu saudara seiman. Saya pernah cerita kepada saudara, saya ulang sedikit. Waktu konteks berperang seperti itu, peperangan. Ya, satu pihak yang sedang bermusuhan, yang sedang berperang itu, satu pihak sedang bersembunyi karena musuhnya sedang lewat. Dia lihat musuhnya sedang lewat di jalanan. Dia bersembunyi mau menerkam musuhnya dengan tiba-tiba itu. Tapi waktu orang musuhnya lewat itu, dia bersiul. Amazing Grace. Dia bersiul Amazing Grace. Dia orang Kristen juga. Ini mau bunuh, tadi mau bunuh. Langsung keluar. Yuk. Nggak bisa ngomong dua bahasa yang berbeda. Dia nyanyi lagi Amazing Grace dalam bahasanya. Ya, langsung. Bukan tus-tusukan, berpelukan. Karena kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama orang yang berada di dalam Kristus. Saudara sekalian, keutuhan, ya, satu manusia baru berarti menjadi satu unity yang boleh kita alami. Harap kita di sini yang tidak terlalu jauh beda. Ya. Banyak kesamaan secara cultural, skala bahasa, ngomong bahasa Indonesia, sudah ngerti. Ya, tentu nanti di Springfield lebih multicultural. Tentu ada saudara-saudara di sini juga dari berbagai bangsa, meskipun tidak terlalu banyak. Ya, dari Taiwan, dari India, dari Kiwi, ya, New Zealand, dari berbagai tempat, mungkin dari Jepang dan sebagainya. Dan saudara kita dari Czech Republic itu menjadi salah satu anggota kita. Ya, sangat heran itu. Saudara, saya tidak usah sebut namanya. Ya. Ada jemaat kita itu dari Czech Republic, ya. Czekia, panggilnya Czekia. Dia heran sekali, dia betul-betul orang Czech, ya. Warga negara sana. Dia datang ke sini untuk studi ke Melbourne. Dia cari di internet Reformed Church, Protestant Church. Dia cari Protestant Church. Nama gereja kita muncul, Protestant Church. Wah, dia lihat, baca-baca, wah kayaknya menarik. Ya, dia mau datang. Dia datang ke sini, dia datang sendiri. Kaget ya, takut. Hitam semua rambutnya. Bule, matanya biru. Hitam semua, Asia. Gimana ini? Gitu. Tapi dia coba masuk. Semua pemuda-pemudi ya sangat welcome dia. Welcome. Ayo.
Dia sangat senang sekali. Dia dengar firman, dia sangat tergerak. Dia rasa, wah ini gereja yang baik. Welcome. Dia terus datang, tiap minggu datang. Ikut kelas katekisasi. Menjadi anggota kita. Sekarang ikut melayani di berbagai tempat. Dari segala macam bangsa. Kita semua dari berbeda-beda. Tentu tidak bermusuhan ya. Saya rasa kita tidak bermusuhan dengan orang Czech, tidak bermusuhan dengan orang Vietnam, orang India, orang Taiwan, ya, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Kek, orang Hokkien, ya, apapun. Ya, kita tidak bermusuhan, tapi bisa ada perbedaan-perbedaan di dalam, tetapi apa demikian di dalam Kristus. Ketika kita beriman di dalam Kristus, diperdamaikan dengan Kristus, dengan Allah melalui kematian Kristus, kita menjadi satu manusia baru. We are one new man. Harap kita boleh menghayati ini, mengerti ini. Kita menjadi satu manusia baru. Tapi yang terakhir juga kita bicara tentang kita menjadi satu tubuh. Nah, satu tubuh ini menekankan bukan hanya kesatuan tetapi juga keberbedaan. Diversity. Ya, satu manusia baru, keutuhan. Satu tubuh, ya ada keutuhannya tetapi juga ada perbedaan-perbedaannya. Itulah gereja Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-6 misalnya mengatakan yaitu orang-orang bukan Yahudi. Sekali lagi bicara konteksnya itu. Orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Semua menjadi anggota tubuh, the member of one body. Ya, tubuh gak bisa melawan diri sendiri. Kecuali tubuhnya sedang sakit, autoimun, menyerang diri sendiri, sedang sakit itu tubuhnya. Tapi yang normal, dia saling terikat dengan sumsum, dengan tulang, dengan urat-urat, dengan seluruh darah yang mengalir, darah yang sama. Itu darah Yesus Kristus yang menyucikan kita semua dari dosa-dosa kita. Kita dipersatukan dengan satu roh, Roh Kudus, yang menjadikan kita umat Allah. Waktu kita dipersatukan bukan berarti kita kehilangan akan identitas kita. Tidak kehilangan, kita menjadi satu, semuanya sama, mirip, semuanya ngomongnya caranya sama, bajunya sama. Tidak, berbeda-beda itu semua boleh dan sangat di-appreciate sebenarnya. Kita ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan yang bukan hakiki, bukan yang mendasar. Perbedaan-perbedaan yang bersifat cultural, bersifat kebiasaan, bersifat cara bicara, bersifat makanan yang berbeda-beda. Oh, kita sangat senang di sini. Makanan yang berbeda-beda. Ya, bahkan Indonesia terus ya bosen lah. Ya, makan Chinese terus bosen. Ada Vietnam, ada Thailand, ada Taiwanese, ada makanan pasta, pizza dan sebagainya. Kita boleh makan yang berbeda-beda. Ya, makan kari, ya menarik sekali. Kita semua ada perbedaan-perbedaan. Ya, dan karakter-karakter yang berbeda-beda seperti tubuh. Kita adalah anggota tubuh. Tapi satu tubuh tapi banyak anggotanya. Pasal 4 ayat 15-16 juga mau mengatakan, ya. Ini terus Efesus, saya ambil beberapa dari Efesus yang memang mengatakan ini. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini, Efesus 4 ayat 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Speak the truth in love. Instead speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is the Christ. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Setiap bagian berbeda-beda. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Tidak semua mata. Semua mata bagaimana kita dengar. Tidak semua tangan. Kalau semua tangan bagaimana kita jalan. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada mulut.
Semuanya berfungsi bersama-sama. Ada bagian-bagian yang lain, semuanya berfungsi tetapi berbeda-beda. Ya, semuanya berbeda. Fungsinya berbeda-beda, tapi semuanya bersatu, bekerja sama, sehati, saling support satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Salah satu prinsipnya speaking the truth in love. Mengasihi satu dengan yang lain, tapi bukan kompromi terhadap dosa. Yang salah ditegur, yang berdosa dikoreksi. Tidak mau bertobat, ditegur lebih keras. Kalau perlu church discipline. Untuk kita boleh dalam tujuan membawa mereka kembali, berfungsi. Kalau sedang berdosa berarti tidak sedang sakit, tidak berfungsi. Tidak berfungsi, kita harus mengobati, mendisiplin dengan segala cara. Mendisiplin, berkata, speaking the truth in love. Dan semua anggota berbagian, mengerjakan masing-masing. Setiap kita, kalau tidak ada yang tidak memiliki tugas. Setiap kita tidak ada yang tidak memiliki fungsi seperti tubuh, setiap bagiannya memiliki fungsi. Meskipun berbeda-beda, ada yang kelihatan jelas, wajah, semua orang ngelihat wajah. Tapi yang di dalam nggak ada yang kelihatan. Tapi itu berfungsi, bekerja, pencernaan terus bekerja. Tidak ada yang lihat bekerjanya seperti apa. Tapi terus bekerja menopang seluruh tubuh. Jantung terus berdetak. Terus memompa darah ke seluruh tubuh. Tidak ada yang lihat, tidak kelihatan. Tapi vital bekerja. Setiap kita, kalau saudara sudah datang ke gereja ini cukup lama, saudara harus berbagian. Harus berbagian di dalam pelayanan apapun. Ya, besar kecil tidak mulai dari kecil terus makin banyak, makin bertumbuh, makin berat, makin besar tanggung jawab, makin berfungsi lebih lagi untuk menjadi berkat. Tidak ada yang menjadi penonton di dalam gereja Tuhan. Kalau kita semua yang sudah percaya di dalam Kristus, sudah dipersatukan menjadi satu manusia baru, menjadi satu tubuh Kristus yang banyak anggotanya. Itu baru berfungsi ketika everyone, each part does its work. Setiap bagian mengerjakan tugasnya. Ada begitu banyak pekerjaan selalu di dalam dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan ladang menguning, ladang begitu banyak, pekerjaan begitu banyak, tetapi pekerjaannya sedikit, kurang. Karena banyak orang-orang yang datang ke gereja hanya sebagai penonton. Tidak boleh demikian terjadi. Setiap kita yang sudah percaya dalam Kristus menerima anugerah Tuhan, kecuali engkau belum percaya, kau jangan melayani dulu. Kau dengar berita Injil. Dan biarlah engkau bergumul dengan Tuhan, percaya pada Kristus. Tapi ketika saya percaya majority dari kita adalah orang yang sudah beriman di dalam Kristus, sudah menjadi manusia baru, menjadi anggota tubuh Kristus, maka kalau kita anggota tubuh, maka anggota tubuh itu harus berfungsi. Tangan berfungsi sebagai tangan, kaki berfungsi sebagai kaki, mata berfungsi sebagai mata. Kita bersama-sama berjuang, mengasihi satu dengan yang lain, bergumul bersama-sama. Dan kita juga mengalami keindahan, bertumbuh satu dengan yang lain ke arah Kristus. Hanya itu bisa terjadi kalau semua anggotanya berfungsi, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Tadi ada panggilan pelayanan VBS. Salah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang masih belum samperi David tadi yang sharing. Saya mau berbagian. Apa saja? Angkat-angkat boleh. Setir-cetir boleh. Beresin bangku boleh. Ya, apa saja. Kalau saudara bisa mengajar. Ya, anak-anak menjadi group leader. Nanti diatur. Semuanya berbagian bersama-sama. Dan semua orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan, kita sendiri akan diberkati. Kita bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita sendiri juga diberkati. Kita bukan saja dibutuhkan oleh anggota tubuh lain, kita juga membutuhkan anggota tubuh lain. Kita saling mengasihi, membangun, melayani. Pekerjaan Tuhan makin besar, nama Tuhan makin dipermuliakan. Banyak orang makin mengenal Kristus, percaya, beriman kepada Tuhan. Maukah saudara menjadi anggota tubuh, mengerti, percaya
dan bersyukur kepada Tuhan karena damai yang sejati itu telah dikerjakan dalam Kristus. Dia memanggil kita menjadi anggota tubuhnya. Di satu tubuh Kristus, saling mengasihi, saling membangun satu dengan yang lain di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memeteraikan firman yang kami sudah dengar di dalam hati kami. Setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang mendengar melalui Zoom, YouTube. Tuhan yang berkati kami semua yang sudah ditebus di dalam Kristus. Tuhan dorong kami semua dan pimpin kami semua sehingga tidak ada satu orang pun yang menjadi penonton, tapi kami menjadi anggota tubuh yang berfungsi untuk mengasihi, melayani, mempermuliakan Engkau dan bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus yang adalah kepala tubuh. Berkati kami semua, pimpinlah kami semua, sehingga setiap firman yang telah kami dengar tidak lewat begitu saja. Sungguh-sungguh kami menggumuli, memikirkan, mentaati di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk karya anak-Mu yang tunggal, yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga, dan memperdamaikan kami satu dengan yang lain. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.